Shalom Bapak Ibu Saudara semua dimanapun Anda berada. Saya berdoa kita semua aman di dalam lindungan Tuhan. Kita semua tetap diberkati Tuhan. Dan pada hari ini sebelum kita melanjutkan hari ini, ada sedikit dari bagian firman Tuhan yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara semua. Firman ini mungkin sering banget kita dengar. Ya itu udah hal yang biasa, tapi izinkan saya membagikannya dari sudut pandang yang lain. Firman Tuhan pada hari ini, kalau saya boleh beri judul, saya beri judul tentang tujuan. Kita semua purpose, kita semua tahu tujuan, tujuan hidup itu ya begini-begini, tujuan hidup itu ya begini-begini. Tapi ada hal yang menarik yang ingin saya bagikan tentang tujuan. Kita manusia, saya misalkan, saya tukang kayu, saya tukang mebel gitu ya. Saya mau bikin kursi supaya orang bisa duduk. Hal yang menarik adalah sebelum kursi itu ada, saya sebagai dalam tanda kutip sang kreator, saya sebagai pencipta kursi itu, di kepala saya sudah mendesain kursi itu. Jadi saya sudah menghitung, kursinya harus tinggi segini, saya sudah men-sketch di gambar kursinya harus seperti ini, kursinya harus seperti itu, hitungannya kemudian harus seluas ini, setinggi ini. Kursinya belum ada, tujuan saya membuat kursi sudah ada. Jadi kalau kita sering dengar kata tidak ada yang kebetulan, saya juga percaya bahwa saat Tuhan mau menciptakan kita, mungkin kita secara fisik belum ada, tapi tujuan Allah sebagai sang pencipta sudah ada terlebih dahulu. Aku mau menciptakan seseorang bernama A, aku mau bikin dia seperti ini. Mungkin orangnya belum ada, tapi tujuan Allah menciptakan orang ini sudah ada. Sama seperti contoh yang tadi saya berikan tuh. Kursinya belum ada, tapi tujuan saya membuat kursi sudah ada. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara semua, saat kita bicara tentang tujuan, kita nggak bisa memulai dari diri kita sendiri. Kita nggak bisa memulai dengan aku, dan aku. Karena berapa banyak kali, apalagi di zaman sekarang ya, berapa banyak kali kita berpikir tujuan hidup dimulai dari aku. Enggak. Tujuan hidup dimulai dari Allah. Kita baca ayatnya sama-sama ya. Kolose 1 ayat 16. Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Wow, ayat yang luar biasa, bahwa saya ulangi sekali lagi, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Sehingga Bapak Ibu Saudara semua, saat kita apa ya tujuanku ya? Apa ya tujuan hidupku? Jangan dimulai dari diri sendiri. Tapi mulailah pencarian tujuan dimulai dari Allah. Sehingga saat kita menemukan tujuan hidup kita, kita selaras dengan firman-Nya. Berapa banyak kali kita berpikir, ya apalagi ada buku, sekarang kan banyak buku-buku psikologis, buku-buku self improvement yang passion. Saya nggak menyalahkan tentang passion, tapi kita akan berputar-putar di jalan yang sama saat kita memulai tujuan hidup dimulai dari aku, bukan dari Allah. Ada satu ayat yang menarik di Efesus 1 ayat 11, kita baca bersama-sama. Aku, Paulus, katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapatkan bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang ada di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Kami yang dari semula ditentukan Allah. Luar biasa. Allah sudah menentukan kita. Sama seperti yang tadi saya katakan, mungkin sebelum Ivan ada, cita-cita Allah, tujuan Allah sudah ada terlebih dahulu terhadap saya. Menariknya di Efesus 1 ayat 11 ini, terjemahan The Message, saya sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Di dalam Kristuslah kita menemukan siapa kita dan untuk apa kita hidup. Jauh sebelum kita mendengar pertama kali tentang Kristus dan membangkitkan harapan-harapan kita,
Dia telah melihat kita, merancang kita bagi kehidupan yang penuh kemuliaan. Ayat yang luar biasa bahwa di dalam Kristuslah kita menemukan siapa kita dan untuk apa kita hidup. Di terjemahan The Message ini bahkan dijelaskan lebih jauh, karena kita tahu untuk apa kita hidup dan kita tahu semuanya ditetapkan dan bermula dari Kristus. Itu menimbulkan pengharapan bagi kita. Wow, saat kita tahu kita diciptakan, mula-mula kita diciptakan oleh Tuhan dan untuk apa kita hidup, kita temukan di dalam Kristus, itu memunculkan harapan bagi kita. Bapak Ibu Saudara semua, pada hari ini marilah kita kembalikan tujuan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan, mungkin ada bahasanya mungkin seperti ini ya. Kita mungkin sudah menulis, Tuhan aku mau ini, Tuhan aku bercita-cita ini, Tuhan aku bercita-cita ini, aku mau mencapai ini di usia ini, aku mau ini di usia ini. Tapi mungkin ada kalanya saat semua yang kita tulis ini, kita berdoa di hadapan Tuhan, Tuhan ini semua cita-citaku, ini semua mimpi-mimpiku, aku persembahkan kepada Engkau. Engkau yang tulis lagi cita-citaku. Engkau yang mungkin tulis lagi tujuan-tujuan hidupku. Tulis ulang Tuhan supaya selaras dengan kehendak-Mu. Karena berapa banyak kali saat kita, Tuhan aku mau ini di usia ini. Tuhan, saya bilang itu nggak salah. Tapi berapa banyak kali kita kemudian kecewa, kita meninggalkan Tuhan. Saat tujuan kita, saat mimpi-mimpi kita nggak jadi kenyataan. Padahal kita mungkin nggak melihat tangannya, tapi Dia tetap bekerja. Mungkin itu adalah proses kehidupan di mana Tuhan menulis ulang cita-cita kita. Tuhan menulis ulang tujuan hidup kita. Lalu kita sering dengar kesaksian banyak orang, aku pertama-tama cita-citanya ini, kemudian jadinya ini. Saya sempat ngikutin podcastnya Helmi Yahya dengan Reza Rahardian. Jadi Reza Rahardian itu dia artis yang sangat terkenal. Kalau film-film di Indonesia, ya Reza Rahardian lagi. Saking terkenalnya dia. Dan dia memenangi banyak penghargaan. Dia berkata, awal mulanya cita-cita saya adalah pilot. Tapi karena suatu keadaan yang harus dia membelokkan karirnya ke dunia artis. Atau di Alkitab mungkin, kita tahu mungkin Petrus, dia kalau nggak ketemu Tuhan, dia kalau nggak ketemu Kristus, dia mungkin cita-citanya aku hanya mau jadi pelayan, aku hanya mau jadi nelayan saja. Tapi saat dia bertemu Kristus, Kristus bilang, saat dia bertemu Yesus, Yesus bilang, engkau akan menjangkau jiwa-jiwa lagi. Engkau bukan hanya akan jadi nelayan, engkau akan jadi muridku. Pertemuan dengan Kristus mengubah segalanya. Pertemuan dengan Kristus membangkitkan harapan-harapan kita tentang tujuan-tujuan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara semua, mari. Saya nggak bilang, oh ini hanya untuk orang muda, ini hanya untuk yang masih sekolah. Bahkan yang sudah berusia pun, yang sudah merasa aku sudah tua, tapi untuk mengejar cita-cita ini rasanya masih mustahil. Kembalikan kepada Tuhan. Karena mungkin Tuhan punya rencana yang lain. Oleh sebab itu, mari kita cari tujuan kita cari mimpi-mimpi kita, bukan dimulai dari diri kita sendiri, tapi dimulai oleh Tuhan. Titik startnya dimulai oleh Tuhan, titik akhirnya adalah kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya pernah punya kaos ya, saya nggak tahu bacanya, Ad Mauirem Dei Gloriam, untuk kemuliaan Tuhan yang lebih besar lagi, untuk kemuliaan Allah yang lebih besar lagi. Sehingga titik startnya bukan kita, tapi Tuhan. Titik startnya bukan kebanggaan kita, tapi mulai Tuhan. Titik akhirnya bukan ego kita, titik akhirnya adalah kemuliaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat satu hari lagi yang Engkau berikan kepada kami, untuk kami memulai hari Tuhan, untuk kami menjalani hari-hari ini Tuhan, untuk kami kembali mengkalibrasi tujuan kami supaya selaras dengan tujuan-Mu Tuhan. Berikan kami hikmat-Mu Tuhan, berikan kami pengetahuan-Mu Tuhan, berikan kami kasih karunia-Mu Tuhan, berikan kami kerendahan hati Tuhan, untuk kami memulai jati diri kami, tujuan kami dengan Engkau Tuhan. Bukan
Ini bukan tentang kami, ini bukan tentang kekuatan kami, ini bukan tentang kekuatan motivasi kami, tapi ini hanya tentang kebesaran Tuhan semata. Ini tentang kedahsyatan Allah semata. Terima kasih Tuhan, berkati kami Tuhan, pergumulan kami, apapun yang kami sedang alami, masa-masa sulit ini Tuhan, kami percaya masa sulit pun akan lewat Tuhan. Berkati kami, berikan kami ketahanan, berikan kami tahan uji Tuhan untuk melewati masa-masa seperti ini Tuhan. Berikan kami hikmat, berikan kami kasih karunia-Mu juga Tuhan, untuk kami mengambil keputusan-keputusan di masa-masa pandemi seperti ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.